Handphone wanita ini jatuh di bis kota. Sialnya malah dipungut penjahat. Dalam sekejap penjahat itu sudah mengetahui akun medsos Nami berkat notifikasi yang muncul di layar telepon. Dia mencatat apa saja kebiasaan Nami, kesukaannya, ataupun ide menyamar. Dia berjanji akan mengembalikan handphone Nami dan bertemu di sebuah kafe. Lalu Riko coba menebak password handphone Nami dengan tanggal lahir yang dia dapat dari postingan medsos Nami. Riko mencobanya tapi gagal. Kemudian dia coba kombinasi lainnya, tapi juga gagal. Lalu Riko mengangkat telepon itu tinggi-tinggi dan memecahkan layar LCD-nya. Kemudian penipu itu menelpon kafe tempatnya janjian dengan Nami. Masih menyamar pakai suara wanita, dia bilang gak sengaja menjatuhkan handphone Nami sampai LCD-nya pecah. Tapi dia sudah membawa handphone itu untuk diservis di suatu tempat. Dia memberikan alamatnya ke Nami dan menyuruhnya datang ke sana. Nami pun masuk jebakan. Dia datang ke sebuah mall sepi dan menemukan sebuah tempat servis handphone di sana. Dia masuk ke tempat itu dan melihat handphonenya sudah ada di atas meja. Dia pun memegangnya. Gak lama tutupnya lagi. Dia membuka kunci handphone itu dengan password yang diberikan oleh Nami. Dia menghubungkan handphone itu ke laptopnya, lalu menginstal aplikasi Mata-Mata. Riko membuka lacinya, mengambil sebuah handphone yang berjenis sama dengan punya Nami dan menghubungkan keduanya. Kemudian dia mengembalikan handphone Nami yang pura-pura selesai. Dia bisa melihat sekeliling Nami dan mendengar pembicaraan Nami dengan temannya. Tapi ini barulah awal rencana jahat Riko. Dia pergi ke kafe milik ayah Nami. Dia berpura-pura sebagai pengunjung untuk bisa berkenalan dengan Nami. Dia memesan minuman rahasia yang hanya segelintir orang tahu, lalu duduk sambil bermain game yang disukai Nami. Saat Nami datang, jelas Nami jadi tertarik dengan Riko. Mereka pun mengobrol seolah teman lama. Setelah bertemu langsung, Riko pun mengintai Nami 24 jam. Nami yang terus-terusan memegang handphonenya sama sekali tak curiga. Saat dia sudah tertidur dan mengecas handphonenya, Riko beraksi menggunakan handphone itu untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan Nami. Apa sebenarnya yang akan Riko perbuat ke Nami? Wanita ini tak menyadari kalau seorang penjahat mengintainya selama 24 jam. Handphonenya sudah diretas dan membuat penjahat itu leluasa memperhatikannya sepanjang waktu. Saat Nami tidur, si penjahat mengendalikan handphone itu untuk mengetahui informasi pribadi Nami. Dia mencatat semuanya di sebuah buku, termasuk alamat lengkap dan pin kunci pintu rumah Nami. Saat Nami pergi kerja, dia tetap memata-matainya untuk tahu di mana tempatnya kerja. Bahkan waktu Nami lagi dipanggil oleh bosnya, penjahat ini bisa mendengar semuanya dengan jelas. Saat Nami masih di kantor, penjahat ini datang ke rumah Nami. Dia mengecek tempat tidurnya, melihat isi lemari, mengintip toilet, dan memeriksa laci. Serem banget sih orang ini ya. Puas berkeliling di rumah Nami, dia pun pulang ke rumahnya. Tapi waktu dia mau buka pintu rumahnya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia menunduk dan menemukan besi kecil di dekat pintunya. Seketika dia pun tahu kalau ada seseorang yang Polisi ini sedang menyusup ke rumah seorang penjahat, tapi dia tak sadar kalau penjahat itu malah mengintipnya dari luar. Penjahat itu melihat bagaimana polisi ini menemukan satu persatu bukti kejahatannya. Polisi merekam semua yang dia temukan dengan handphonenya, lalu dia menemukan sebuah buku yang terselip. Ternyata buku itu berisi semua informasi lengkap mengenai para korban. Saat dia sedang membacanya, seseorang mengirimnya pesan. Pesan itu datang dari si penjahat yang sebenarnya adalah anaknya sendiri. Lalu penjahat itu mengirim foto si polisi sedang Ayah ini nggak sadar kalau pembicaraan bersama anaknya didengar oleh penyadap. Ayah menyuruh anaknya untuk menjauhi pria asing yang tadi ditemuinya. Tapi Nami malah menganggap ayah aneh. Padahal kecurigaan ayah benar bahwa si pria asing itulah penyadap handphone Nami. Penjahat itu langsung beraksi untuk menyingkirkan ayah. Menyamar jadi Nami, dia mengirim pesan ke ayah. Handphone ayah juga berhasil disadap oleh si penjahat. Masih menyamar jadi Nami, penjahat itu mengirimkan sebuah paket. Ayah pun pergi untuk mengambil paket itu di depan rumah. Tanpa ayah sadari, penjahat itu sudah ada di sana. Dia mendekati ayah yang sedang sibuk lalu memukulnya. Saat ayah terbangun dari pingsan, mulutnya sudah tertutup rapat. Dia melihat penjahat itu sedang duduk di hadapannya. Menyadari ayah sudah bangun, penjahat itu mendekatinya. Ayah pun sangat marah dan mengancam jangan pernah menyentuh anaknya sedikit pun. Pria itu nampaknya sudah punya rencana lain. Keinginannya untuk menghancurkan kehidupan Nami sudah dimulai. Nami yang tidak tahu apa-apa pun kebingungan melihat semua orang tiba-tiba berubah negatif padanya. Wanita ini terkejut melihat postingan foto di medsosnya sendiri. Padahal dia tidak pernah memposting itu. Dalam postingan itu, dia bilang kalau bosnya mempekerjakannya seperti kuda, teman kantornya kekanak-kanakan, dan produk yang mereka jual sebenarnya berbahan dasar murah. Postingan itu pun viral dikomentari netizen. Nami langsung lari menuju kantornya. Dia ingin menjelaskan kalau bukan dia yang membuat postingan itu, tapi orang-orang sudah terlanjur benci padanya. Berapa kali pun Nami bilang kalau handphonenya dibajak, nggak ada satupun yang percaya, termasuk bosnya. Bosnya yang selama ini dekat dengan Nami pun membencinya. Gara-gara posting bisa menyaksikan itu semua, dia senang kehidupan Nami mulai berantakan sekarang. Nami pun pergi ke kantor polisi untuk menemukan siapa yang sudah
sudah membajak handphonenya. Dia sangat yakin kalau postingan itu dibuat saat dia sedang tidur semalam. Tapi polisi ini sedikit ragu padanya dan membuat Nami kesal. Nami pulang ke rumahnya dan menangis semalaman. Saat itulah dia melempar handphonenya ke lantai. Tiba-tiba Nami ingat kalau pernah memperbaiki LCD handphonenya di suatu tempat. Apakah Nami bisa menemukan pelakunya? Polisi dan wanita ini akan menjebak seorang pembunuh berantai. Wanita ini sengaja mengundang pembunuh itu untuk datang ke rumahnya dengan dalih minta tolong dibenerin handphone. Apakah akan berhasil? Gak disangka pembunuh ganteng ini masuk jebakan. Dia segera datang ke rumah Nami. Nami juga pura-pura sedang bersiap untuk menyambut kedatangannya. Polisi pun sudah standby di depan rumah Nami. Polisi ini memperhatikan ada seorang pria jalan mendekat. Pria itu berdiri di depan rumah Nami dan menelponnya. Polisi itu turun dari mobil ingin mendekati si pria itu. Tapi pria itu bisa melihat polisi mendekatinya dari bayangan di handphonenya. Dia langsung jalan dengan cepat. Polisi langsung menyebut nama pria itu dan membuatnya berhenti. Polisi mengambil pistolnya dan jalan mendekat. Pria itu bergerak mau lari, tapi ada satu polisi lagi di depannya. Tak ada pilihan, dia pun diam saja. Polisi ini mengangkat pistolnya dan menyuruh pria itu berbalik. Pria itu merasa tersudutkan, tapi dia tenggelam. Nami berteriak lalu berbalik. Nami sangat ingin melawan, tapi dia tidak ingin nyawa ayahnya terancam. Pria itu mendekatinya, lalu mengikat tangan Nami. Dia menunjukkan Nami sebuah pisau. Dia memberikan Nami kesempatan untuk meloloskan diri. Nami lalu menoleh ke ayahnya dan menyuruhnya menunggu. Nami berjanji akan menyelamatkannya. Ayah pun merespon dengan sisa-sisa tenaganya. Pembunuh itu lalu menghidupkan air di bathtub itu. Air mengalir deras, makin menenggelamkan tubuh ayah. Nami makin histeris dan memaki-maki si pembunuh. Penjahat itu hanya memperhatikan Nami. Dia sangat menikmati momen untuk mempermainkan Nami sesuka hatinya. Lalu dia mematikan keran itu dan mengangkat kepala ayah yang tenggelam. Nami pun berjanji untuk mengikuti semua keinginannya asal pria itu melepaskan ayahnya yang sudah hampir tenggelam. Pria itu pun meminta Nami untuk membunuh ayahnya lalu menutup mulut Nami. Tubuh Nami diletakkan di atas tubuh ayahnya dalam bathtub itu. Kemudian mereka berdua pelan-pelan tenggelam. Apakah Nami dan ayah bisa selamat? Seorang wanita ditenggelamkan pembunuh dalam bathtub penuh air bersama ayahnya. Sementara pembunuh itu hanya menonton nampak senang. Seberapa keras Nami berusaha menyelamatkan diri, tak ada hasilnya. Pelan-pelan air makin memenuhi bathtub itu dan Nami nampak pasrah. Pembunuh ini malah tertawa dan memfoto wajah Nami. Lalu Riko keluar dari kamar mandi dengan santai. Dia memakai foto Nami sebagai wallpaper handphonenya. Dia lalu menuju sofa untuk rebahan. Kemudian menemukan secari kertas di lantai. Ternyata itu adalah kartu nama polisi. Dia pun menyadari kalau Nami sudah menghubungi polisi untuk datang. Benar saja, polisi sudah berada di luar rumah itu. Polisi ini lari dan masuk ke dalam rumah secara diam-diam. Dalam kegelapan dia mengendap-endap mencari pembunuh itu. Tanpa dia sadari, pembunuh itu sudah ada di belakangnya. Pembunuh itu bergerak akan menyerang Pak Polisi. Saat dia akan menyerang, ternyata ada polisi lain yang menodongkan senjata ke kepalanya. Kini Riko sudah terkepung. Polisi ini langsung memukuli Riko dengan keras. Sementara itu kamar mandi terasa sunyi. Walau sudah babak belur, pembunuh ini masih bisa tersenyum menjengkelkan. Dia menantang Nami yang terbaring di kamar mandi, tapi yang dia tidak tahu kalau Nami berhasil melepaskan ikatan tangannya dengan pisau. Riko terlihat santai saja, nggak ada rasa bersalah. Walau polisi ini sudah menodongkan pisaunya, Riko yakin dia tidak akan menembaknya. Nami pun berjalan pelan keluar dari kamar mandi. Ayahnya sekarat akibat perbuatan Riko. Cerita tentang penangkapan psikopat Riko pun jadi isu hangat. Nami bisa selamat dan kembali ke aktivitasnya sehari-hari. Film pun selesai. Hikmahnya, jaga handphonemu baik-baik ya guys. Bye-bye.